asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Muhammadan yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, Mbah, kakek dan nenek, saudara-saudaraku sekalian semuanya saya cintai, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak, terutama Islam, iman. Lisan kita masih terjaga, masih adanya keterangan kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan satu bukti kita bisa hadir untuk melaksanakan acara silaturahmi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kakek nenek, mbah dan saudaraku yang saya cintai, tadi di Sebuah dan ayat saya itu membacakan surat An-Nisa ayat 1 dan ayat 36. Itu tentang silaturahmi. Jadi memang silaturahmi itu utamanya sama siapa? Yaitu silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian silaturahmi yang kedua adalah silaturahmi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah silaturahmi kepada para wali-wali Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca tawasul, supaya kita mendapatkan barokah dan karomah. Kemudian yang keempat, silaturahmi kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang ada di sini. Bapak, Ibu, dan kakek nenek, saudara-saudara yang saya cintai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan juga dalam surat Al-Kautsar, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka bersyukurlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi kenapa di antara kita masih ada yang belum bisa bersyukur kepada Allah SWT? Kita masih belum bisa bersyukur kepada Allah karena kita mengambil nikmat-nikmat itu bukan dari sisi Allah SWT. Sulit sekali. Jadi kita mengambil nikmat itu bukan dari sisi Allah SWT. Sulit sekali kalau kita mengambil nikmat itu bukan dari sisi Allah. Jadi mengambilnya masih dari sisi dunia. Padahal justru kalau kita mengambil kenikmatan dari sisi dunia, itu sama dengan mengambil nikmat yang sedikit, mengurangi nikmat yang banyak. Yang kadang-kadang sulit sekali kalau kita mengambil kenikmatan dari sisi dunia. Kenapa? Karena dunia itu mudah sekali berubah-ubah. Misalnya hari ini kita mendapatkan nikmat dunia, misalkan harta. Harta ini mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi, harta ini akan berubah. Misalnya kita ambil kenikmatan dunia, anak, istri, suami, atau teman. Mungkin nanti seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi, kenikmatan itu akan berubah. Yang dulunya baik, sekarang menjadi tidak baik. Yang namanya manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, mudah sekali berubah-ubah. Dan sulit sekali menatanya agar bisa menimbulkan kenikmatan sesuai dengan yang kita inginkan. Sampai-sampai demi bisa mendapatkan kenikmatan itu, kenikmatan dunia itu, gunung di daki, laut di seberang. Sampai-sampai demi bisa mendapatkan kenikmatan dunia itu, iman dipertaruhkan, iman diperjualbelikan. Padahal kalau seandainya kita sudah mendapatkan kenikmatan dunia itu, pasti nanti orientasinya adalah hanya untuk bermegah-megahan,
hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk gagah-gagahan sampai akhirnya meninggal dunia. Padahal Allah SWT sudah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa harta dan anaknya itu sedikit pun tidak bisa menolong kita. Jadi harta dan anaknya itu tidak bisa menolong, malah bisa merugikan kita. Hanya orang-orang yang mengambil kenikmatan sisi Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan mengambil kenikmatan sisi Allah ini sangat mudah sekali dan sangat gampang sekali. Tapi kalau mengambil kenikmatan dari si dunia sulit sekali. Gunung di kaki, laut di seberang. Kalau mengambil kenikmatan sisi Allah itu sangat mudah. Kenapa? Karena kenikmatan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Sebaik-baik nikmat adalah di sisi Allah SWT. Dan kalau kita mengambil kenikmatan itu, maka semua yang ada di langit, kekayaan bumi, kita akan dapatkan lebih daripada itu. Kalau kita mengambil kenikmatan dunia, itu kenikmatan hanya bisa kita rasakan sampai kita meninggal dunia. Kalau kenikmatan sisi Allah bisa kita rasakan sampai insya Allah sampai yaumul kiamat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan sisi Allah ini lebih daripada sempurna dan sudah mencapai nafsu mutmainah, maka semua yang ada di dunia ini itu nggak bermasalah. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini, baik itu ada ataupun tidak ada, nggak masalah. Semua kenikmatan yang ada di dunia ini, entah itu dapat banyak ataupun sedikit, tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kenikmatan di sisi Allah lebih daripada kenikmatan dunia yang sedikit itu. Jadi kenikmatan dunia itu nggak perlu kita bangga-banggakan, nggak perlu kita sombong-sombongkan. Tetap lebih nikmat kenikmatan di sisi Allah SWT, yaitu kenikmatan di sisi Allah SWT yang diambil lewat zikir yang membersihkan hati. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kakek dan mamaku, saudara-saudaraku sekalian, Allah SWT pernah berfirman, wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah secara syariat, tapi secara hakikatnya yaitu untuk mengenal Allah SWT, untuk ma'rifatullah. Wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jadi apapun yang bukan ibadah, misalkan kerja, cari rezeki, apapun yang kita lakukan itu harus menunjang ibadah. Jika tidak menunjang ibadah, maka tidak bisa menjadi ibadah. Jadi kita kerja itu sebenarnya untuk menunjang ibadah, untuk menyemangati ibadah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu banyak sekali ya. Ada ibadah yang aktif, ada juga ibadah yang pasif. Ibadah aktif contohnya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah yang pasif contohnya adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah, dan doa orang yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ada juga satu lagi ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kita, mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Padahal ini ibadahnya sangat penting sekali. Apa itu? Yaitu berzikir kepada Allah SWT. Ingatlah kamu kepada aku di waktu duduk, berdiri dan berbaring kepada Allah SWT. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sing nyuting, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni Jangan waljalil junubi wasabiqi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Artinya Ya, terima kasih Bapak Istuwo. Mudah-mudahan bacaan tadi kita mendapat artinya barokah dari Allah SWT. Berikutnya, tadi artinya saya sendiri. Surat An-Nisa ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakannya istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah itu menjaga dan mengasihi kamu. Berikutnya surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan Allah tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya. Demikianlah arti ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.